Nah saudara, saya ingin Anda membaca bersama saya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus dan kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain, dan Anda harus tahu dia adalah pribadi. Amin. Dia bisa merasa tidak dipakai atau tidak diperhatikan. Dia Roh Kudus penolong. Sebab itu ada ayat yang dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Wow, itu siapa? Pribadi. Amin. Secara pribadi Anda harus menjadi orang yang setia dan orang yang tidak mendua hati, orang yang fokus. Jadi bukan yang dimain-main, sana ambil sana sini, sana sini, sana sini. Adalah Anda tahu bahwa Anda adalah bagian dari gereja Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan mengecewakan dan jangan cari-cari alasan membela kebenaran, karena kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran itu Tuhan punya. Amin. Dan itu kekal. Jadi Anda tidak bisa berbicara, wah enggak, karena aku mau gini, suka-suka. Nah saudara, ingat baik-baik, dia satu pribadi. Kalau Anda tidak benar, pribadi itu berdiam diri, sehingga Anda merasa, kok aku tidak dipimpin? Padahal Anda lah yang tidak mau dipimpin, karena Anda masih lihat. Nah kita lihat lagi ayat 17, yaitu roh kebenaran. Karena kalau Anda tahu kebenaran, Anda berani bayar harga untuk kebenaran itu. Ya, terus dunia tidak dapat menerima dia. Memang dunia nggak ngerti itu, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang banyak orang pikir dia bisa berbahasa roh, tapi dia tidak tahu Roh Kudus berdiam, tetapi tidak mengerjakan sesuatu karena kita tidak taat pada suara di dalam ini. Dan kita tidak peduli tentang dia, padahal dia ada di dalam kita. Kita teruskan lagi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 19. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya Roh Kudus itu, Anda harus tahu bahwa Roh Kudus itu menyemangati kita, dan dia memberikan satu kehidupan gairah yang benar-benar tulus di dalam kesetiaan, ketaatan, di dalam perbuatan baik. Bukan berarti kita bisa berbahasa roh sepertinya orang hebat banget, tetapi kita tidak punya kesetiaan pada keluarga, kesetiaan pada gereja, kesetiaan pada Tuhan. Dan kita tidak memiliki roh yang punya ketaatan, kesetiaan. Orang akan melihat, katanya dia bahasa roh tinggi banget, tapi nyatanya dia tidak bisa. Ya kalau tidak bisa setia, saudara, kita lihat lagi ya. Terus ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 3 in 1, luar biasa saudara ya. Iya, kalau kita kembali lagi dia bilang apa? Aku di dalam Bapa. Ya, jadi Bapa itu lebih besar, dia di dalam. Dan kamu di dalam aku, kita ada di dalam yang kecil. Saudara, dan itulah kuasa Roh Kudus. Kalau kau setiap rencana kau tidak berdoa dan bertanya Tuhan, kau mungkin kehilangan hubungan dengan Roh Kudus. Bertanya saudara, bertanya terus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oh saudara, maka kita perlu mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari mencari duit tentunya ya, karena kita bisa bekerja, tapi hati kita kalau kita tunduk pada Tuhan,
maka kita pun tahu bahwa oh jangan buat ini, jangan buat itu, maka itu tanda kita mengasihi dia. Yang ini tidak baik, yang ini melukai hati orang, yang ini berarti kau tidak setia, yang ini berarti kau pembohong, yang ini berarti kau janji dusta, yang ini berarti kau orang yang tidak benar. Nah, kita tahu Roh Kudus itu akan memimpin kita. Saudara, yang saya ingin Anda tahu lagi bahwa dalam Kisah Rasul 1, Anda lihat Kisah Rasul 1, mungkin itu ayat 4. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, karena hari ini 3-in-1. Roh Kudus, hari Pentakosta, kedua ulang tahun gereja, ketiga perjamuan kudus. Iya, maka saya pakai simbol putih dan merah. Jadi orang bilang, wow, ini sudah bisa digeret ini ya. Anda lihat ya. Iya, Anda baca bersama saya. Saya suka membaca firman dan Anda bersama-sama membaca. Saudara, ya 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, perkataan ini harus Anda perhatikan. Tuhan tidak bilang bersama-sama terus Tuhan bilang, jangan ini ya, aku nanti menyertai kamu. Oke, memang Tuhan menyertai ya kan. Tapi untuk mendapatkan Roh Kudus, Dia ada kata tentang melarang. Anda harus tahu, bukan hanya mau disukai semua orang, mau pengen disenangi semua orang, tapi ada kata yang tidak enak. Coba kalau kita bilang, lu jangan ke situ ya, karena di sana ada jebakan. Dan kalau dia bilang dia larang, maka kita harus tunduk juga. Jadi jangan kita suka-suka. Kayak GBI, dia larang kita bergabung dengan satu sinode itu. Dia larang kita bergabung dengan persekutuan itu. Dia larang kita untuk mengikuti belajar. Nah kita tunduk saudara, walaupun kita rasa oh senang, wah itu mah semangat bergaya itu. Tapi karena kita dilarang, kita tunduk saudara. Saya punya teman sahabat yang sangat luar biasa dan dia punya pelayanan yang sangat terkenal. Tetapi kemudian waktu gereja GPI melihat saya membuat sahabat Allah atau apa ya, dan dia salah satu pembicara, maka saya ditegur. Saya tidak bisa melihat kelemahan dia. Saya pikir dia hebat, dia semangat, dia orang yang suka berbuat baik, dia orang baik, apalagi banyak pengikutnya. Ya, saudara, tapi bagian yang dilarang itu kita tidak tahu, kita cuma lihat gitu. Dan ternyata sejak itu saya tidak mengundang dia. Bukan karena saya tidak teman dengan dia. Oh, saya sangat berteman, saudara. Saya sangat baik, tetapi ada larangan yang harus kita taati. Amin. Nah, saudara, kata ini kemarin saya berkhotbah, saya menyediakan tentang pencurahan Roh Kudus di Dr. Brijo sana di Naruya. Tapi kemudian yang saya persiapkan segitu banyak, ternyata Tuhan cuma kasih bahwa gereja Tuhan banyak, tidak mengerti banyak nabi palsu, tidak mengerti. Mereka serupa dengan, mereka rasanya luar biasa, tapi ada banyak jebakan di situ. Yang tahu hanya pemimpin-pemimpin kita, dan pemimpin-pemimpin itu diberi otoritas untuk melarang kita. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada banyak hal terjadi, tapi sebenarnya Tuhan sedang membersihkan gerejanya supaya gerejanya nggak ngawur, saudara. Ya kan? Nggak ngawur hanya karena bisa tergoyang-goyang, hanya bisa terlempar-lempar, hanya bisa rasa semangat, terus kita bilang, oh ini Roh Kudus pasti. Iya, saudara, mari Anda lihat. Satu, melarang, kata yang sangat tidak indah. Kalau kita pengen sesuatu terus kita dilarang oleh orang tua, rasanya roh pemberontakan itu keluar. Roh pemberontakan itu ada, dan pengen keluar, pengen ngamuk, pengen marah. Ngapain, gua kan sudah besar, gua bisa mutusin sendiri. Ternyata banyak yang orang sudah tua, tetapi masih anak-anak, tidak bisa membedakan, tidak punya sensitif roh, tidak bisa. Ini benar, ini nggak benar. Kenapa? Mereka tidak bisa kuasai diri. Mereka cuma terhanyut dengan mabuk dunia ini.
Ya, oh kalau di sana pesta Quran, di sana ada. Ya, maka rasa wow, itu hal yang luar biasa. Tapi Anda perhatikan, pencurahan Roh Kudus bukan bagian dari wow nanti ketemu orang banyak, wow nanti wah bisa berteman banyak, wah nanti tidak. Sedang Tuhan tidak peduli yang 300 lebih tinggal 120, karena Tuhan harus proses, harus pengikisan. Apakah orang itu setia nggak? Apakah orang itu taat nggak? Apakah orang itu rendah hati nggak? Apakah orang itu bisa menyangkal diri dan sabar, tidak suka-suka memilih? Nah, saudara, Anda lihat di sini, larang. Saya pikir kenapa Tuhan? Ini enggak, jarang orang mau ngomong tentang ini. Tentu orang yang di gereja sana mengharapkan saya berkhotbah dengan suatu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi bagaimana pencurahan Roh Kudus itu terjadi? Sedangkan Tuhan memulai dengan perkataan melarang. Amin. Terus kalau kita mau suka-suka kita membuat Roh Allah berduka dengan gaya kita yang masih liar. Saudara, karena banyak orang mengikuti Yesus karena makanan, karena uang, karena kekayaan, karena dapat, wah semua perhatian. Nah itu Tuhan bilang, lu ikut gua. Kemarin lu ikut, sekarang lu ikut. Pasti lu ikut karena makanan, karena uang, karena persembahan, karena hal-hal materi, hal-hal kedagingan dunia. Maka ada hal larangan ini perlu waspada. Bahasa ininya warning, ya ada larangan. Jadi harus peka, saudara, ya peka banget. Nah, Anda lihat di sini, kalau Anda belum mendapatkan suara larangan, Anda mungkin belum bisa membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Karena perempuan, wanita bijak dengan wanita bodoh sama-sama, tertidur sama-sama, berjalan bersama, tapi yang terangkat cuma wanita bijak. Karena mereka rasa, wah aku masih ada, wow, dengan semua atribut yang mereka pakai membuat dunia tertawa. Tetapi Tuhan dengan kesederhanaan, tidak dengan apa yang dilihat oleh, yang dipakai oleh dunia, tapi batinnya yang lembut dan taat dan tahu, aku tidak bisa, biarpun aku suka, aku tidak akan ke sana. Nah, saudara, Anda lihat di sini, aku tidak mau melukai Roh Kudus. Di sini melarang mereka meninggalkan Yerusalem, tempat persekutuan mereka, tempat keluarga mereka. Yerusalem, gereja mereka, tempat kota mereka. Dan kita lihat, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ. Kedua, suruh. Ingat, dilarang dan disuruh. Apakah kita taat gak kalau Tuhan suruh? Terus kita bilang, oh aku ada janji ke sana, aku harus begini, oh aku ada mau buat ini. Tuhan bilang pada murid, lu mau dengar, baru lu dapat Roh Kudus. Kalau lu mau taat, menyuruh. Dan kita kan kadang-kadang pikir, wah gua ada janji ini, gua ada ini, gak bisa. Padahal Roh Kudus itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Jadi untuk memang dapat Roh Kudus nggak gampang, nggak semudah ikut-ikut bahasa roh lalala gitu ya. Sandal jepit, sandal lama ya kan. Nah, saudara, itu banyak. Waktu saya mengajar anak-anak saya untuk dipenuhi Roh Kudus pun, mereka saya guru dan saya suruh, saya doain Tuhan saya tidak bilang, ayo gerakan lidahnya, lalala, haleluya, sampai bengkok lidah. Saudara, nah kemudian Anda lihat kata perintah itu suruh. Tadi larang dan suruh. Kalau ini tidak Anda mengerti, mungkin Anda Roh Kudus ikut-ikutan. Kenapa banyak orang bisa menipu orang lain untuk mendapat pelayanan? Iya kan? Nah, saudara, menyuruh. Dan kemudian kata lagi dikatakan mereka menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan. Ketiga adalah menantikan janji Bapa. Itulah Roh Kudus. Menanti perlu kesabaran. Menanti tidak ditentukan nanti 10 hari dipenuhi Roh Kudus.
untung cuma 10 hari. Ya, kalau 1 bulan itu namanya cerai lah itu suami istri. Karena suami nanti heboh, iya itu istri gua ngapain sih? Udah, iya kecantol sama pendetanya ya. Nah kalau suami pergi, iya nanti apa? Ada cewek di sana ya. Nah, jadi bisa iblis masuk, manusia bisa jatuh. Iya. Nah, ini dikatakan tinggal di situ menantikan janji Allah. Ada hal kesabaran, ada hal ketaatan, ada hal kesetiaan, dan ada hal sabar. Saudara, gua bilang jangan tinggalkan. Iya, kecuali ada tugas doa. Dia puasa jangan tinggalkan keluarga lama-lama, katanya itu nanti jatuh katanya. Kecuali dia sakit, iya diabetes berat kali ya. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, terus sampai akhirnya. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus kemudian ayat, nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu cara pikir manusia memulihkan keadaan Israel. Wah, aku pengen yang ini, aku pengen ini, wah keren banget. Tapi Tuhan bilang apa? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu, nggak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan nanti akan yang menentukan. Tuhan cuma proses sabar. Amin. Cuma Tuhan proses kesetiaan. Cuma Tuhan proses ketaatan. Untuk kita bisa bersatu. Keluarga bersatu, gereja bersatu. Iya, dan kita bersatu dengan Tuhan memang perlu ini, saudara. Terus kemudian ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dimulai dari keluarga menjadi saksi. Kita mungkin bisa menjadi saksi di luar hebat keren dan rasanya aku menjadi sandung orang kayak apa kalau rumah tanggaku macet, hancur, tidak ada. Tadi sudah dijelaskan Pak Beni, iya kan? Iya, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea tetangga lingkungan, dan Samaria yang lebih jauh. Bahkan kamu akan dipakai ke seluruh dunia bumi, saudara. Tadi pagi saya melihat ya teman Facebook saya, Pastor Roy Subuh, dia di New York. Dia bilang salam Ibu Dora, dan kemudian kita ngobrol dan saya bilang wah soal dulu ya ini ke New York. Kapan ini? Dia bilangnya ke New York biasanya ya. Anytime Ibu Dora datang sih. Tapi kita tidak mungkin. Wah karena aku yang New York enggak. Saya harus diam dan tanya Tuhan. Amin. Jadi bertanya Tuhan. Maka inilah yang dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, pertama dari keluarga menjadi saksi, diakui oleh istri, diakui oleh suami, diakui oleh anak-anak bahwa dia memang hamba Tuhan, memang mama buah itu dia adalah orang yang benar dengan Tuhan. Oh, istriku memang orang yang benar dengan Tuhan. Oh, suamiku memang orang yang benar, karena dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita, dia tidak tinggalkan kita. Itu sifat Roh Kudus, saudara ya. Dan Anda melihat di sini kita baru dari keluarga, baru Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, bukan karena Anda fasih berkhotbah, bukan karena Anda fasih berbahasa roh, tapi Anda punya kesetiaan. Anda bisa memancarkan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merayakan tapi kita tidak mengerti bahwa sebelum terjadi ada larangan, ada yang disuruh, ada yang dibilang dia belum nantikan sampai waktuku terjadi. Kami berdoa di puncak dalam hari Rabu mestinya ya kami berdoa biasa, tetapi karena saya merasakan Tuhan,
kita bukan hanya melakukan agama, bukan hanya sekedar tradisi. Maka kami menyembah terus dan terus dan terus. Iya, sampai hampir jam 12 malam, dari jam 8 sampai gitu ya. Nah, terus saudara, apa yang jadi? Saya tahu karena Roh Kudus di dalam saya. Saya tahu Bapa ada di situ dan Dia sedang melihat kami. Tiba saya merasakan bahwa Dia menyuruh saya. Ya, kata suruh tadi kan, menyuruh kan? Menyuruh untuk mengurapi mereka. Dan saya pikir, Tuhan, sudah 2 tahun lebih kita Facebook, saya tidak begitu suka untuk mengurapi tanpa disuruh oleh Roh Kudus. Tapi waktu Roh Kudus menyuruh, saya tahu Tuhan ada di depan saya. Dan Dia katakan, nanti Tuhan yang menjamah mereka. Saya cuma berdiri saja. Saya duduk saat itu ya. Dan apa yang jadi? Mereka maju. Baru mereka berdiri, itu bisa ditanya sama Yumin, sama Ruth, sama Ibu Dina. Dan mereka rebah, mereka terlempar, ada yang sampai terputar dan tidak bisa ditahan. Jadi saudara, ada kata yang disuruh. Nah, setelah itu barulah Tuhan izinkan saya untuk taruh tangan di mereka. Saya pikir lucu banget. Dan saya taruh tangan, saya sudah doain kepala mereka. Saya balik ke Ibu Ames, saya taruh tangan di perutnya. Padahal saya sudah taruh tangan di kepala mereka karena mereka sudah dijamah Tuhan dulu. Jadi jangan saya dulu, ya Tuhan jamah, baru saya. Dan apa yang jadi? Saya balik ke Ibu Mes. Ada lihat di foto? Iya. Itu di perut Ibu Mes ada cahaya. Iya. Lihat sampai, loh kok ada cahaya itu? Saya diingatkan Tuhan. Tadi kan Tuhan suruh balik dan jamah perutnya. Jamah, ya kan? Terus di foto itu, wah cahaya. Itu di perut sampai berapa kali foto cahaya ada di sini. Kan saya pikir itu memang bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ada tanda-tanda bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa Dia ada dengan kami. Sehingga lidah-lidah api dan semua itu terjadi dan kita tidak bisa menahannya. Dan kita akhirnya sampai jam 12 kami mengalami lawatan. Besoknya juga sampai jam 4 pagi dan akhirnya tidurnya jam 6. Baru itu dari malam sampai pagi saudara. Dan kemudian kami terus melakukannya dan saya tahu Tuhan hadir. Tuhan tidak lihat harus jumlah banyak. Tuhan tidak lihat harus parade dengan segala macam. Tapi Tuhan lihat apakah kita taat pada larangan. Kita taat untuk apa? Mengikuti yang Dia suruh. Atau kita mau kasih lihat, kita jago, nah kita yang dorong-dorong kepala mereka. Tanya mereka, saya tidak pernah dorong, ya kan? Nah, saudara, dan kita lihat di situ. Dan ternyata ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Kita menjadi sukacita. Sampai Bu Ellen itu ketawa. Saudara, saya ketawa saudara. Karena kalau zaman dulu itu penuh orang-orang dengan ketawa nggak sukacita. Tetapi itu bukan merupakan tradisi, ya kan? Tetapi harus di dalam roh. Sehingga banyak sekali nanti orang yang tidak terangkat gara-gara mereka kemudian datang ke Tuhan. Aku bernubuat, aku menginjil, aku begini Tuhan. Terus Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Saudara, buat apa kita sia-sia rugi dalam hidup ini kalau Tuhan tidak kenal kita? Maka mari Roh Kudus ada dan Dia mau kita diurapi. Kita penuh, bukan hanya sekedar saja, tetapi sampai kedatangan Tuhan, kesetiaan, ketaatan, dan kesalehan hidup. Perbuatan baik itu selalu ada pada kita. Maka Dia katakan, sabaslah hai hambaku yang setia, karena kamu sudah setia perkara kecil, yang baik dan setia. Setiap perkara kecil aku berikan kamu perkara